Al-Iman TV. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau rahimahullah, la tuqallidni, jangan kalian bertaklid kepada aku. Wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyya, dan jangan pula kamu bertaklid kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, wala al-Auza'i, wala al-Auza'iyya wa Thawriyya, dan jangan pula kalian mengikuti al-Imam al-Auza'i atau al-Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Idhahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaih. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab tentang an-nahi an talabil huda min ghairil kitabi was sunnati, larangan mencari petunjuk dari selain Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita telah membacakan sejumlah ayat, juga hadis-hadis Nabi SAW, dan terakhir adalah yaitu perkataan atau perbuatan Abdullah bin Mas'ud ya, dari Abu Murrah Al-Kindi. Wa jaa Abu Murrah Al-Kindi bi kitabin min asy-Syam. Pernah suatu ketika Abu Murrah Al-Kindi datang membawa sebuah kitab dari negeri Syam. Fahamalahu fadafahu ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kitab itu dibawa kemudian diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Fanadhara fiha, maka Abdullah bin Mas'ud melihat, ini membaca. Fanadhara fihi, melihat dan membaca apa yang ada dalam kitab tersebut. Fada'a bi tastin, kemudian beliau menyuruh untuk membawa sebuah bejana. Thumma da'a bima'in, lalu beliau menyuruh untuk membawa air. Famarasahu fihi, lalu kitab itu dileburkan ke dalam air oleh Abdullah bin Mas'ud. Waqal, dan beliau berkata radhiyallahu anhu, innama halaka man kana qablakum bittibaihimul kutuba wa tarkihim kitabahum. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu sekalian karena mereka mengikuti kitab-kitab yang lain dan mereka meninggalkan kitab mereka sendiri. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, man ahdatha ra'yan laysa fi kitabillahi, barang siapa yang mengada-ngada suatu pendapat, yakni dari otaknya, dari kepalanya, ma laysa fi kitabillah,
Ya, tentu ini dalam kaitan dengan agama. Ya, yang diada-adakan oleh orang ini dari pendapatnya. Ya, ma alaysa fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wala tamdi bi sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah ada dalam pendapat yang disebutnya itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa akibat orang berbuat demikian? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, lam yadri ala ma huwa minhu idza laqiya Allah azza wa jal. Maka dia tidak akan tahu ma huwa minhu, ya, posisinya di mana dari pendapat itu atau dari apa yang dia lakukan idza laqiya Allah azza wa jalla, kalau dia bertemu dengan Allah azza wa jalla. Nah, ini peringatan dari Abdullah bin Abbas supaya manusia atau seseorang tidak boleh mengada-ada dalam kitab Allah, dari pendapatnya, dari kepalanya, dari otaknya, tanpa ada landasan dari kitab Allah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, wa kataba Umar ibnu Abdul Aziz, dan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menulis surat, innahu la ra'ya li ahadin fi kitabillah, sesungguhnya tidak boleh atau tidak ada, ya, tidak boleh seorang memakai pendapatnya, ya, tidak, la ra'ya li ahadin, tidak ada pendapat bagi seseorang dalam kitab Allah. Ini menunjukkan bahwa memang kitab Allah itu ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kitab-kitab para ulama, yaitu tafsir Al-Quran bil Quran, seperti yang ditulis oleh Shinqiti rahimahullah taala. Tafsir Al-Quran bil Quran, ada tafsir Al-Quran bis sunnah atau bil kalam sahabah, ada tafsir dari sunnah dan sunnah, kemudian juga ada atau dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang disebut dengan at-tafsir bil ma'thur. Ya, jadi tafsir bil ma'thur, tafsir Al-Quranul Karim dengan berdasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW atau ayat-ayat Al-Quranul Karim yang lainnya, atau pendapat-pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Innahu la ra'ya li ahadin fi kitabillah, tidak boleh bagi seorang menggunakan kepalanya, pendapatnya dalam kitab Allah. Wa inna ma ra'yul a'immah, yang boleh digunakan adalah yaitu apa yang menjadi pilihan pendapat para ulama-ulama besar kaum muslimin. Fi ma lam yanzil fi kitabun, selama hal itu tidak ada dalilnya dari Al-Quranul Karim, maka para ulama boleh berijtihad, para a'immah al-muslimin. Demikian pula walam ya'tamdi bi sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam permasalahan yang diijtihadi oleh para ulama itu, para a'immah tersebut, juga tidak ada keterangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kembali kepada para ulama, merujuk kepada mereka. Wala ra'ya li ahadin fi sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala ra'ya li ahadin, dan tidak boleh menggunakan pendapat bagi seorang dalam satu hal yang sudah jelas sunnahnya, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak berhak untuk menggunakan yakni pendapatnya apabila sudah jelas sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man ibtagha al-huda fi ghairi al-kitab wa sunnah. Ibtagha yabtaghi, artinya yaltamisu, yaltamisu, mencari. Man ibtagha al-huda fi ghairi al-kitab wa sunnati, barang siapa yang dia mencari petunjuk selain dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan, dia tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi barang siapa mencari petunjuk dari selain Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, maka bukan dia semakin dekat pada Allah, pada petunjuk Allah, tetapi justru semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi masailu. Dalam bab ini ada beberapa poin penting yang diambil dari pembahasan para ulama atau dari pembahasan bab ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, poin pertama, fi ayatin nahli bayanu wujubil istighna bimutaba'atil Quran. Dalam ayat 89 surat An-Nahl pada awal bab, ya, fi ayatin nahli, itu pada awal bab ini, ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Alkitab, tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Dalam ayat ini terdapat apa? Bayanu, penjelasan, wujubil istighna bimutaba'atil Quran, tentang seorang diwajibkan untuk mencukupi dengan mengikuti Al-Quranul Karim. Ya, jadi cukup mengikuti Al-Quranul Karim, yang tentu kalau dikatakan mengikuti Al-Quranul Karim adalah juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena Al-Quranul Karim menyuruh untuk mengambil dari Rasulullah SAW. Ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian wa ati'u Allah wa ati'ur rasul. Juga semua ayat-ayat yang menunjukkan Al-Quran memerintahkan untuk mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surat ayat surat An-Nahl ini penjelasan tentang kewajiban untuk seorang mengikuti Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk bagi manusia. Kemudian poin yang kedua, tsaniyatu fi ayatil A'raf, ayat ketiga dari surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kamu mengikuti selainnya sebagai pemimpin, ya, sebagai pedoman atau petunjuk. Pada ayat ini, fi ayatil A'raf, al-amru ittiba'il kitab wa sunnah, mengandung perintah untuk mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdhiru min ittiba'i ma khalafahuma, dan peringatan dari mengikuti yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Jadi mengandung larangan dari mengikuti sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ats-tsalitsatu, poin yang ketiga, fi ayatin Nur, dalam ayat surat An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mengikuti Rasulullah, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Dalam surat An-Nur ini mengandung annal huda masyrutun bittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk itu, jadi syarat seorang mendapat petunjuk adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mustalzamun linnahyi atau mustalzimun linnahyi amma khalafaha, tentu otomatis kalau diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, ini berarti adalah mengandung melazimkan larangan dari menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mustalzimun linnahyi amma khalafaha. Jadi kalau perintah seorang agar dia mendapat petunjuk, dia harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, dalam perintah ini, dalam syarat ini berarti mengandung larangan dari menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-rabi'atu, poin keempat, taghlidun Nabi. Taghlid artinya tasydid. Ya, taghlid artinya tasydid. Taghlidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil iltimasi huda min ghairi al-kitab wa sunnah. Sikap keras Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ya, terhadap apa? Mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW betul-betul tegas dan keras, ya, menegur dan mengingatkan kepada orang yang mencari petunjuk selain dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khamis, satu poin yang kelima, fil kitabi wa sunnati ghinan an ghairihima. Jadi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu sudah mencukupi dari yang lainnya dalam hal petunjuk. Jadi mencari petunjuk dari Quran dan Sunnah itu sudah cukup daripada mencari dari selainnya. Ya, fil kitabi wa sunnati ghinan an ghairihima. Jadi Al-Quran dan Sunnah dalam memberikan petunjuk pada manusia itu sudah cukup dan tidak perlu yang lainnya. Ya, dan tidak perlu yang lainnya. Kemudian poin ke-6, as-sadisatu, kullu ma khalafa al-kitab wa sunnati fa huwa mardudun. Setiap yang menyelisihi Al-Quranul Karim dan menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tertolak, fa huwa mardud. As-sabiatu, poin ke-7, dhammu taqlidir rijal, dhammu taqlid ar-rijal, bahwa bertaklid kepada perorangan, ya, dan meninggalkan Quran dan Sunnah ini adalah perbuatan yang tercela. Dhammu, ya, tercelanya mentaklid kepada ar-rijal, pada orang-orang tertentu, ya, selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ ada dalam catatan kaki, saya menukil perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa waradat aqwalus salafi fi an-nahy an taqlidir rijal. Banyak ucapan-ucapan salaf yang melarang kita dari bertaklid, ya, kepada perorangan-perorangan tertentu. Minha qaulul Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, di antara ucapan salaf tentang larangan ini adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau rahimahullah, la tuqallidni, jangan kalian bertaklid kepada aku. Wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyya, dan jangan pula kamu bertaklid kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, walal Auza'i, walal Auza'iyya wa Thawriyya, dan jangan pula kalian mengikuti Al-Imam Al-Auza'i atau Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Makanya ajaran salaf itu adalah jauh dari taklid, ya, jauh dari taklid. Ya, kecuali seorang pembaharu, orang yang baru menuntut ilmu, dia memerlukan seorang yang dia panuti, ya, dan dia yakin dengan orang itu pun sekedar, ya, tidak semuanya ditaklid. Tidak semuanya ditaklid. Jadi intinya bahwa memang taklid kepada perorangan, apalagi fanatisme kepada seorang selain Nabi alaihissalam, ini adalah perilaku yang tercela. As-saminatu, poin ke-8, khataru wa dhalalul kutubil muassasati ala ara'i rijal wa afkarihim, tentang bahaya, khataru bahaya dan kesesatan kitab-kitab yang dibangun di atas pendapat-pendapat perorangan-perorangan rijal wa afkarihim, dan di atas pemikiran-pemikiran mereka. Islam ini bukan fikroh, Islam ini adalah ilmu. Makanya beda antara al-ulama dengan al-mufakkirun. Ya, al-ulama ilmu mereka berdasarkan ilmu dari Quran dan Sunnah. Al-mufakkir dari fikroh. Ya. Itu perbedaannya. Dan kita disuruh bertanya kepada para ulama, bukan kepada para mufakkir. Ini hal yang perlu dicermati. Penggunaan kata al-ulama dengan al-mufakkirun. Ya, cendekiawan mufakkirun itu. Ya, saya ulama. Beda, dua manusia ini beda. Ya. Kalau ulama mereka berdasarkan ilmu. Dan ilmu adalah qala Allah qala Rasul. Ilmu adalah perkataan Allah dan Rasulnya, dan perkataan para sahabat. Jadi mufakkir
Dia ada. Mungkin dia mengambil dari Quran dan Sunnah, tapi dia lebih menggunakan pemikiran-pemikirannya. Nah, oleh karena itu, khataru wa dhalalu al-kutubil muassasah ala ara'i rijal wa afkarihim. Tentang bahayanya dan kesesatan ketika seorang mengikuti kitab-kitab yang dibangun di atas pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran sejumlah orang, al-ilmiyah minha wal amaliyah. Baik yang bersifat ilmiah maupun amaliyah. Ya, kita tidak boleh berpegang teguh kepada hal-hal tersebut. Ya, karena baru berbahaya. Ya, pemikiran itu kalau masuk pada seorang, ya dia kagum kepada pemikiran itu bisa membuat orang itu menyimpang. At-tasiyah atau poin ke-9, wujubu itlafi kutubi ahli al-bid'ah wa dhalalah. Tentang kitab-kitab yang mengandung hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, mengandung penyimpangan-penyimpangan dalam agama, ini harus dihilangkan. Ya, sebutkan di sini dihancurkan, karena memang merusak, ya, merusak pemikiran, merusak ibadah seorang. Maka kita melihat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau membaca kitab itu langsung dimasukkan dalam air. Ya, supaya tidak membekas dan tidak dibaca oleh orang yang datang kemudian. Oleh karena itu kita harus mengetahui bacaan-bacaan yang menjadi bacaan dari mahasiswa, murid, ya, ini harus diketahui. Atau anak, keluarga kita. Karena di situ ada hal-hal yang berbahaya. Kalau yang dibaca itu berbahaya. Mengandung pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menyesatkan. Ya, ini maka di sini disebutkan tentang harusnya menyingkirkan, menghilangkan, ya, dari hal-hal tersebut supaya tidak mempengaruhi seseorang. Karena hati ini kalau sudah kemasukan racun, dia akan menyimpang. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami. La tuzigh qulubana. Jangan engkau bengkokkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Salah satu faktor yang membuat hati bengkok itu adalah menyimpang adalah dari bacaan. Dari bacaan. Bacaan di sana mengandung penyimpangan. Baik dalam akidah, ibadah dan yang lainnya. Ya. Maka seorang harus tahu apa yang dia baca. Siapa penulisnya, apa isinya, ya, sehingga dia tidak menyimpang. Baik, poin yang berikutnya, al-ashirah, yang ke-10, ahamiyatu nashri as-sunnati wa tadrisiha wal inayati biha. Tentang pentingnya menyebarkan sunnah Nabi alaihi wasallam dan mempelajarinya serta memperhatikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidupnya sunnah akan mati bid'ah itu. Ya, dan hidupnya sunnah tidak akan mati. Oleh karena itu kita melihat para ulama-ulama, ya, mereka menghidupkan sunnah. Ya, di antara jasa yang dilakukan oleh salah seorang alim di abad kita ini adalah program yang dilakukan oleh atau pekerjaan besar yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, yaitu taqribus sunnah, ya, ilal ummah. Itu programnya. Semenjak beliau mengenal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi beliau ingin mendekatkan sunnah ini kepada umat Islam. Oleh karena itu beliau menulis buku kumpulan hadis-hadis sahih, kumpulan hadis-hadis dhaif, supaya umat ini tahu, ya, yang dhaif ditinggalkan, yang sahih diamalkan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian al-hadi asyrata al-hirsu ala talabid dalil. Ya, ini juga mengandung pelajaran kepada kita untuk seorang itu hendaknya selalu ingin mengetahui dalil dari suatu masalah yang dia tanyakan atau yang dia baca. Ya, ini hendaknya mencari dalilnya apa. Ya, sehingga dia beragama dengan dalil. Ya, dengan dalil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallam, atau perkataan para sahabat atau para salaf. Baik.
Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu wujubi taqdimil kitabi was sunnati ala al-ara'i wal adwaqi was siyasati wal uqul wa anna hadha huwa khassatu ahli sunnati. Bab tentang kewajiban mendahulukan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW atas pendapat-pendapat manusia. Jadi kalau ada ayat, ada hadis, ya, kemudian ada pendapat manusia, pendapat orang ini disingkirkan. Dahulukan ini Al-Quran dan sunnah. Ya, Al-Quran dan sunnah. Jadi kewajiban mendahulukan, qaddama yuqaddimu artinya mengedepankan, mendahulukan. Ya, wujub taqdimil kitab was sunnati alal ara, atas pendapat-pendapat, yakni pendapat manusia, wal adwaq, perasaan-perasaan, menurut perasaan saya, menurut dzauq saya, wasiasat atau upaya-upaya untuk mensiasati satu ayat, satu hadis kepada yang lainnya, wal uqul atau mengedepankan akal atas Quran dan sunnah, ini tidak dibolehkan. Harus dahulukan Alkitab was sunnah atas al-uqul, ya, kepada akal. Ada hal-hal dalam agama ini yang memang membingungkan akal, ya, karena memang agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban orang mukmin adalah sam'an wa ta'atan, mendengar dan menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna hadza wa khassatu ahli sunnati, dan inilah salah satu keistimewaan, salah satu ciri, salah satu tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mendahulukan Al-Quran dan Sunnah atas pendapat-pendapat manusia, perasaan-perasaan mereka, ya, dan upaya-upaya untuk mengalihkan suatu pemahaman, ya, dari Quran dan Sunnah, dan juga mereka mendahulukan Quran dan Sunnah dari akal-akal manusia. Ya, ini adalah khosoh, satu keistimewaan, satu ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil yang dibawakan oleh penulis sama dengan pada bab sebelumnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, dan jangan kalian mengikuti selain, yakni apa yang Allah turunkan kepada kalian, jangan kalian jadikan dia sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai pemimpin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, saya menukil situ perkataan Imam Al-Baghawi. Qala Imam Al-Baghawi rahimahullah, firman Allah taala, ittabi'u ay wa qul lahum, ya Muhammad, katakanlah pada mereka wahai Muhammad, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, ay la tattakhidhu ghairahu awliya. Janganlah kalian mengambil atau menjadikan selain apa yang Allah turunkan pada kalian sebagai, yakni aulia, pemimpin kalian, pedoman kalian. Tuti'unahum, kalian taat pada mereka, fi ma'siyatillah ta'ala, dalam bermaksiat pada Allah ta'ala. Sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala ta'ala mukhatiban lil alami, ya, bukan lil alim, lil alam. Ya, Allah Ta'ala berfirman dan mengarahkan khitabnya, yakni ayatnya ini kepada semua, kepada manusia, kepada alam ini. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian. Ay iqtafu atharun nabiyil ummi. Ay iqtafu atharun nabiyil ummi. Iqtafu artinya iqtadu. Iqtafa yaqtafi, ay iqtada yaqtadi. Iqtafa yaqtafi, ay iqtada yaqtadi. Iktafu atharun nabi al-ummi. Ikutilah kalian akan jejak-jejak nabi yang ummi.
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ja'akum bi kitabin, yang dia datang dan membawa kitab kepada kamu sekalian. Unzila ilaikum min rabbi kulli syai, yang mana kitab ini diturunkan dari Rabb segala sesuatu, wa maliki, dan dari penguasa segala sesuatu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti yang selainnya sebagai pemimpin. Ay la takhruju amma ja'akum bihi rasul, yani jangan sampai kalian keluar dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ghairihi, kepada yang selainnya. Jangan kalian keluar dari kitab Allah kepada yang selainnya. Fatakunu qad adaltum an hukmillah, berarti kalian telah menyimpang. Adala ya'dilu, artinya menyimpang. Ketahuan artinya menyimpang dari mana? Dari kata an, ya. Adala an artinya menyimpang. Fatakunu qad adaltum an hukmillah, jika kalian berbuat demikian, kalian keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti kalian telah menyimpang dari peraturan Allah, dari syariat Allah, ila hukmi ghairihi, kepada hukum selain Allah dan syariat selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala al-musannif hafizahullah ta'ala, wa an Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, Rafi bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kunna nuhaqilul arda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nuhaqilu, ya, kata Ibnu Katsir, kunna nuhaqilu al-arda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukriha bithuluthi warrubu'i at-ta'am al-musamma. Ya, dahulu kami, ini para sahabat, nuhaqil min kalimat haqala yuhaqilu muhaqalatan, yaitu iktira'ul ardi bil hintati. Iktira artinya menyewakan tanah itu dengan gandum, ya. Wa huwa alladhi yusammiha az-zari'un al-muharathah. Muhaqala ini sama dengan al-muharathah. Wa qila hiya al-muzara'a ala nasibin ma'lumin kathuluthi war-rubu'. Sebagian ulama mengatakan muhaqala itu adalah membiarkan seorang menggunakan lahan, ya. Kemudian dengan perjanjian hasilnya itu sepertiga atau seperempat diberikan kepada pemilik lahan. Ini namanya muhaqala. Jadi memberikan lahan kepada orang yang akan mengerjakannya. Dan perjanjian nanti dia, orang itu memberikan sepertiga atau seperempat dari hasil. Ini namanya al-muhaqalah. Wa qila hiya bai'u ta'am bisumbulihi bil bur. Sebagian ulama mengatakan al-muhaqalah itu menjual makanan yang ada di pohonnya dengan gandum. Misalnya seorang punya pohon kurma, ya, masih ada di pohon kurma ini, ditukar dengan gandum. Ini juga diantara perkataan tentang al-muhaqalah. Akro yukri artinya ijarah, menyewakan lahan itu. Nah, kata Rafi bin Khadij, kunna nuhaqilul arda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukriha bithuluthi warrubu'. Kami dahulu ini memberlakukan penggunaan lahan, ya, di zaman Rasulullah. Kami sewakan dengan bayaran sepertiga atau seperempat. Ya. Wa ta'am al-musamma, dan disebutkan apa yang jadi bayarannya itu apa, gandum atau yang lainnya disebutkan. Ini cara mereka memperlakukan yakni lahan mereka itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ana dzata yaumin rajulun min umumati, bukan man, ya, min. Kata Rafi bin Khadij, faja'ana dzata yaumin, pada suatu hari
datang kepada kami ya seorang min umumati, yakni dari kerabat kami, ai ahadu a'mamihi, salah seorang pamannya, saudara ayahnya. Jadi ammun itu dalam bahasa Arab itu saudara laki-laki ayah. Kalau saudara laki-laki ibu namanya apa? Khalun. Jadi dari umumati artinya ini saudara laki-laki ayahnya. Datang salah seorang dari pamannya, faqal, lalu orang yang datang ini mengatakan kepada mereka, kepada Rafi bin Khadij dan keluarganya, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencegah kami, melarang kami dari melakukan satu perkara, an amrin kana lana nafian, yang mana dahulu perkara ini bermanfaat sebelum ada larangan. Sebelum ada larangan, bahwa hal ini bermanfaat. Nahahum Nabi sallam an muhaqalah, artinya bahwa Nabi sallam melarang mereka dari muhaqalah. Ya. Wa kana fi naf'un lahum, muhaqalah dulu itu bermanfaat bagi mereka. Ya. Yaitu apa manfaatnya? Mereka dapat hasilnya sepertiga atau seperempat. Karena mereka pekerjakan lahan itu kepada orang lain, itu manfaat. Tapi kata orang yang datang ini, Wanahana Rasulullah SAW an amrin kana lana nafian, tentang suatu perkara dulu itu bermanfaat bagi kami. Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana, tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya itu lebih bermanfaat bagi kami. Ya, tawa'iyatullahi artinya ay ta'atullah wa rasulihi. Tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana, ay ta'atullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, anfa'u lana fima yursiduna ilaih. Apa yang Allah Rasulnya arahkan itu kalau kita taati itu lebih bermanfaat. Anfa'lana min hadha nafa'al al-madhnun fil qira', daripada manfaat yang hanya perkiraan, yaitu dengan menyewakan tanah. Qira'ul ard, qira'ul ard dia menyewakan tanah untuk dimanfaatkan, itu qira' namanya, qira'ul ard. Min hadzal nafa' al-madhnun fil qira'i, daripada manfaat yang hanya itu perkiraan, al-madhnun yang hanya dikira-kira. Ya. Fil qira' wal muzara'ah allati kunna naf'aluha, dalam hal berkaitan dengan menyewakan tanah, muzara'ah atau memberikan orang menggunakannya, ya, allati kunna naf'aluha, yang dulu kita laksanakannya. Begitu perintah Rasulullah datang, mereka taati, berhenti dari muhaqalah. Padahal muhaqalah dulu menurut mereka ada manfaat, tapi mengikuti Rasulullah lebih utama. Ya. Kemudian kata beliau, nahana an nuhaqila bil ardi fanukriyaha. Beliau Nabi SAW melarang kami untuk menyewakan tanah, ya, untuk ditanam, fanukriyaha bitsulusi warrubi wa ta'amil musamma, dengan sepertiga hasil atau seperempat, atau dengan makanan yang disebutkan apa yang mau mereka jadikan bahan sebagai yang ditukar. Wa amara rabbul ardi an yazra'aha. Kemudian Rasulullah memerintahkan meninggalkan muhaqalah, jenis muamalah yang pertama tadi. Wa amara rabbal ardi, dan beliau Nabi sallallahu memerintahkan kepada pemilik tanah an yazra'aha, untuk dia yang menanam tanah itu. Au yuzri'aha, ya, ay amara malikaha an yazra'aha huwa au yuzri'aha ay yu'tiha liman yazra'uha, atau diberikan tanah kepada orang yang mau menanamnya. Wa kariha qira'aha wa ma siwa dzalika, dan beliau membenci atau tidak menyukai, ya, dengan pola
al-Iqra. Iqra itu lihat 160, akhdhu nasibin minat tamri ujratan alal ard. Dan hanya menyewakan saja. Tapi disuruh orang silakan kamu tanam lahan itu. Wa kariha qira'aha. Dan beliau benci untuk menyuruh orang nanam tapi dengan perjanjian. Bithuluth atau rubu', dan 1/3, 1/4 atau dengan makanan tertentu. Ya, wa kariha qira'aha wa ma siwa dzalika. Ay kariha Nabi SAW qira'aha wa kariha kullama yata'allaku bil iqra' wal uqud allati tahsulu tahmilul jahalah. Jadi kenapa Nabi SAW tidak mau dengan cara itu? Menyuruh orang menanam, menyewa, dan nanti hasil 1/3, 1/2, 1/4, ya. Karena apa? Kariha kullama yata'allaq bil iqra' wal uqud. Karena perjanjian-perjanjian itu tahmilu al jahalah, ya, fi ujratiha. Karena tidak jelas. 1/3, 1/4, 1/2 tidak jelas. Mungkin berhasil, mungkin tidak berhasil. Ya, hirsan minhu sallallahu. Ini adalah semangat dari beliau Nabi sallallahu ala iqamati alaqatin thayyibah bainan nas, untuk menegakkan alaqah yang baik, hubungan yang baik di antara manusia. Karena bisa jadi nanti kalau mereka nyuruh orang menanam dengan upah segini dan segitu, bisa terjadi perselisihan. Kalau tidak sesuai, kalau tidak dibayar, ini akan terjadi perselisihan. Makanya Nabi SAW itu ingin untuk menjaga hubungan alaqah thayyibah bainan nas, bainal muslimin. Hubungan mereka tetap baik. Wa mani kulli ma yuaddi ila at-tashahun wa at-takhasum bainahum. Dan beliau melarang, mencegah dari setiap hal yang berakibat pada at-tashahun. Tashahun itu kebencian satu dengan yang lainnya. At-takhasum, pertikaian satu dengan yang lainnya. Ya, jadi pola yang pertama dilarang karena itu mengandung kejahilan, ketidakjelasan dari hasil yang akan diperoleh. Ya. Nah, itu bisa berbahaya, menimbulkan perselisihan, permusuhan di antara mereka, di antara kaum muslimin. Waqala Abu Hanifah rahimahullah taala, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, apabila hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina, tidak halal bagi seorang mengambil pendapat kami malam ya'lam min aina akhadna, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Kata Imam Abu Hanifah, la yahillu artinya tidak halal. Tidak halal apa artinya? Haram. La yahillu li ahadin, tidak halal bagi siapapun, ya, an ya'khudha biqaulina, untuk dia mengambil pendapat kami malam ya'lam min aina akhadna, padahal dia tidak tahu, atau sementara sedang dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Ini berkata al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Wa qala Malik, al-Imam Malik berkata, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanya manusia biasa. Ukhti'u wa usib, aku bisa salah, bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka cermatilah pendapatku. Unduru artinya cermati. Kalau nadhara ila itu melihat dengan mata ke mata. Undur ilayya, artinya lihat pada aku dengan mata. Itu kalau dengan huruf ila. Kalau undur fi artinya cermati, teliti, ya. Fanzuru fi ra'yi, maka cermatilah, telitilah tentang pendapatku. Kata Imam Malik, fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnata fakhudhu. Kalau pendapatku itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Fakhudhu. Wa kull ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Dan semua pendapatku yang menyelisihi, ya, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Fatruku. Fatruku. Jadi masih banyak perkataan yang lainnya. Imam Syafi'i, beliau termasuk orang yang paling banyak menyebutkan masalah-masalah seperti ini. Baik, sudah masuk waktu Isya.
Artin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimun semuanya sepakat. Ajma'a ala ay al-ijma'. Ittafaqu. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya manistabanat, istabanat ay dhaharat wa badat ya wa tabayyanat. Barang siapa yang telah jelas terang benderang baginya di antara sunnah atau suatu sunnah dari Rasulullah SAW, lam yakun lahu an yada'aha, maka tidak sepatutnya baginya untuk meninggalkan sunnah itu. Liqauli ahadin minan nas, hanya lantaran perkataan seorang manusia yang lainnya. Ya, saya ulangi. Ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas. Ya, kaum muslimin sepakat semuanya bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya salah satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum muslimin sepakat bahwa tidak sepatutnya bagi orang itu untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena perkataan manusia. Ya, liqauli ahadin minan nas. Tidak boleh. Dia harus mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala aidan, idza sahha lakumul haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bihi wa da'u qawli. Jika telah sah bagi kalian, telah sahih bagi kalian satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bihi, maka ambil hadis itu. Wa da'u qawli, dan tinggalkanlah perkataanku. Da'u yani utruku. Da'u ay utruku. Dan tinggalkanlah perkataanku, pendapatku. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal, ra'yul Auza'i, pendapat al-Imam al-Auza'i, wa ra'yu Malik, wa ra'yu Sufyan, kulluhu ra'yun. Pendapat Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Sufyan Tsauri, semua itu pendapat. Wa huwa indi sawa'un. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, semua pendapat-pendapat mereka itu bagi aku sama statusnya. Karena itu pendapat. Wa innamal hujjatu fil athar. Tapi yang hujjah itu adalah dari athar Nabi SAW. Dari hadis-hadis Nabi SAW itu yang hujjah. Adapun pendapat-pendapat mereka ini menurut aku pendapat. Sama statusnya. Ya, artinya mau diambil silakan, tidak pun silakan. Tapi yang hujjah itu adalah perkataan atau athar, adalah fil athar, ay athar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.